Om Swastiastu, Bu Indri. Om Swastiastu. Saya senang bertemu Ibu hari ini. Bagaimana kalau kita saat ini membicarakan tentang kompetensi Ibu di bidang coaching. Ibu, silakan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Baik Bu, terima kasih sekali loh Bu Ratna sudah mau membantu saya hari ini. Jadi rencananya saya akan melakukan coaching bersama Bu Nati, di mana nanti dalam proses tersebut saya ingin melihat seberapa jauh kemampuan saya sebagai seorang coach. Jadi untuk itu saya memerlukan Bu Ratna sebagai pengamat dalam kegiatan coaching yang akan kami laksanakan nanti, begitu Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam melaksanakan coaching dengan Bu Nati. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Jadi saya berharap nanti setelah kegiatan ini saya mampu meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi alur tirta dalam proses coaching. Kemudian kompetensi saya sebagai seorang coach, saya berharap nanti bisa menjaga diri agar bisa hadir penuh sebagai pendengar yang aktif. Kemudian saya juga berharap nanti mampu mengeluarkan atau mengungkapkan pertanyaan berbobot begitu Bu. Mantap sekali, yang banyak sekali ya yang Ibu tingkatkan kompetensinya dari tirta, dari kehadiran penuh dan lain sebagainya. Nah dari semuanya itu nih, karena waktu kita kan cukup singkat nih, yang mau difokuskan itu yang mana nih Bu Indri? Yang ingin saya fokuskan dalam proses coaching nanti, saya berharap dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur tirta Bu. Jadi dalam prosesnya saya berharap melalui kegiatan tersebut kalau sudah dengan alur tirta, jadi solusinya nanti bisa muncul dari intrinsiknya dari coaching saya nanti. Jadi teman saya bisa mengungkapkan atau menemukan solusinya dari hasil diskusi kami begitu Bu. Ya, berarti yang ingin ditingkatkan itu alur tirta, dalam artian dalam melakukan alur tirta itu tuh kan Ibu harus ada memberikan pertanyaan berbobot dan aktif mendengarkan. Iya. Yang itu ya Bu, maksudnya. Baik, Iya, saya Bu. sudah catat ini. Kita akan lihat sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini ya Bu Indri ya. Iya Bu. Nah, sekarang harapan Ibu dalam kegiatan supervisor ini atau observasi ini apa Ibu? Harapan saya yang pertama tentunya saya berharap dapat membantu rekan saya coaching agar menemukan solusi dari permasalahannya. Yang kedua, harapan saya untuk diri sendiri, saya berharap menjadi seorang coach yang baik agar nanti bisa membantu rekan-rekan sejawat di sekolah, ataupun saya berharap nanti kegiatan coaching ini bisa terapkan untuk siswa-siswa saya di sekolah Bu Ratna. Gitu. Baik Ibu, cukup banyak ya yang akan Ibu bahas nanti dalam kegiatan coaching dengan Bu Nati. Semoga berhasil. Silakan Ibu mulai kegiatan coaching. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Indri. Selamat pagi Bu Nati. Selamat pagi Bu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nati? Sehat, baik Bu Indri. Sesuai rencana kita kemarin, hari ini kita akan ngobrol nih Bu Nati. Nggak lama kok, palingan 10 atau 15 menit aja ya Bu Nati ya. Saya dengar Bu Nati ada yang ingin diceritakan hari ini. Iya Bu Indri, kemarin saya menelpon Bu Indri itu sebenarnya mau curhat tuh Bu Indri, mau berbagi sama Bu Indri. Saya ada masalah kemarin itu. Masalahnya itu menyangkut sikap siswa Bu Indri. Kalau boleh saya tahu, bagaimana dengan sikap siswa Ibu? Begini Bu Indri, 2 hari yang lalu saya mendapat WA dari orang tua siswa. Orang tuanya tersebut memberitahu kalau anaknya itu tidak jujur Bu Indri. Anaknya itu berbohong masalah tabungan. Nah,
sebenarnya orang tuanya itu sudah memberikan uang untuk ditabung oleh siswa tersebut, tetapi sampai di rumah orang tuanya itu mengecek, ternyata di tabungannya itu tidak ada gitu Bu Indri. Jadinya orang tuanya mengirim pesan ke saya menanyakan masalah itu, apakah anaknya itu sering tidak nabung, padahal sudah setiap jadwal nabung itu anaknya itu sudah diberi uang khusus untuk tabungan. Jadi orang tuanya itu meminta supaya saya ikut membimbing anaknya untuk agar tidak berbohong lagi, begitu Bu Indri. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai siswa Bu Nati yang tidak jujur dalam hal menabung kepada orang tuanya, Iya, begitu Bu benar, Nati. Bu Indri. Iya. Begitu. Terus kalau saya boleh tahu, menurut Bu Nati idealnya kejadian ini seperti apa Bu? Seharusnya seperti apa gitu Bu? Baik Bu Indri, saya ingin sekali nanti agar siswanya itu jujur. Pertama mau jujur dulu kepada orang tuanya, siapa tahu dia memang benar diberikan uang oleh orang tuanya dan dia tidak menabungkan uang tersebut. Kedua, untuk selanjutnya itu saya ingin siswanya itu agar tetap berperilaku jujur, Bu Indri, baik terhadap guru, orang tua maupun orang lain, seperti itu Bu Indri. Iya, baik Bu. Jadi Ibu berharap nanti siswa ini akan menunjukkan perubahan di mana siswa tersebut lebih jujur terhadap orang tua maupun terhadap gurunya di sekolah. Begitu Bu Nati? Benar Bu Indri, Oke. saya ingin sekali siswa tersebut nanti ya punya karakter jujur lah dalam dirinya. Jadi Ibu menginginkan nanti agar siswanya lebih jujur. Ya. Baik. Selanjutnya Bu Nati, kalau saya boleh tahu apa saja sih yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama tentu saya akan mengajak siswa tersebut dulu bertemu Bu Indri, memanggil siswa tersebut untuk menanyakan perihal yang pesan dari orang tuanya tersebut. Apakah benar dia diberikan uang tabungan oleh ibunya setiap saat jadwal menabung itu, dan bagaimana tindakannya, apa yang dia lakukan sehingga dia dibilang berbohong oleh orang tuanya itu. Tapi yang pertama saya cek dulu Bu, saya cek buku tabungan siswa itu dan juga dengan saya sesuaikan dengan catatan saya dulu Ibu. Jadi setelah itu kira-kira langkah selanjutnya apa yang dapat Ibu lakukan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Nah, saya di sini akan mencoba nih Bu, menerapkan segitiga restitusi nih Bu. Ya, saya ingin menggali ini potensi siswa ini, bagaimana sebenarnya dia itu, mengapa dia tidak jujur ataupun apa, tanpa intervensi dari saya. Saya tidak akan semata-mata mempercayai melakukan misalnya langsung bilang oh kamu tidak jujur atau bagaimana berdasarkan hasil WA orang tuanya, tidak. Tapi di sini saya ingin nanti agar dia yang mengakui bahwa dia sudah jujur, dan nanti dia akan bisa melakukan tindakan selanjutnya yang harus dia lakukan setelah dia merasa nanti mungkin dia merasa tindakannya itu kurang tepat dan meminta maaf nanti kepada orang tuanya. Jadi di sini saya ingin sekali mencoba menerapkan segitiga restitusi. Wah, luar biasa sekali Bu Nati. Pertama Ibu ingin melakukan diskusi secara langsung dengan siswanya. Benar. Kemudian Ibu akan menerapkan segitiga restitusi agar siswanya mau menyadari kesalahan tersebut. Oh, luar biasa sekali Bu. Ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira nanti dalam rencana Ibu nanti ini siapa saja sih yang akan Ibu libatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu Nati? Baik Ibu, mungkin yang
ya dari apa namanya pihak yang paling dekat dengan masalah ini itu siswanya dulu Ibu. Siswanya. Yang kedua baru nanti setelah siswanya itu tergali gitu mau dia mengakui kesalahan, misalnya kalau memang dia benar salah atau bagaimana, baru saya akan mungkin pada saat segitiga restitusi itu saya akan merekam videonya, nanti akan saya kirimkan kepada orang tua siswa tersebut agar mengetahui bagaimana pengakuan anaknya, seperti itu Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi selain melibatkan siswa, Ibu juga akan melakukan komunikasi dengan menunjukkan bukti berupa video kepada orang tuanya. Luar biasa sekali Bu benar, Nati. benar. Iya. Kemudian kalau boleh saya tahu kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Rencananya secepatnya Ibu. Besok saya sudah akan memanggil siswa tersebut untuk melakukan segitiga restitusi Ibu. Ya agar cepat selesai dan saya bisa pertanggungjawabkan itu kepada orang tuanya. Bagus sekali Bu Nati, luar biasa sekali rencananya Ibu. Mulai dari Ibu berdiskusi dengan siswanya, kemudian Ibu berdiskusi dengan orang tua siswa, apalagi Ibu sudah merancang untuk melaksanakan segitiga restitusi sesegera mungkin Ibu. Wah, bagus sekali rencana Bu Nati. Baiklah Bu Nati, semoga rencana Ibu ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga siswanya juga menyadari akan kesalahannya dan semoga orang tua siswa tersebut juga dapat menemukan solusi untuk membimbing anaknya. Iya, luar biasa sekali Bu Nati. Baik Bu Nati, semoga rencananya berjalan dengan lancar. Semoga juga siswanya mampu memperbaiki dirinya. Oke, sekian bincang-bincang kita kali ini Bu Nati. Semoga apapun yang Ibu laksanakan menjadi hasilnya akan menjadi lebih baik. Gitu Bu Nati. Saya sangat berterima kasih nih Bu Indri karena dengan kita berbincang-bincang ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama Bu Nati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Nati. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Indri. Om Swastiastu Bu Indri. Om Swastiastu Bu Ratna. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk mengobrol dengan saya untuk membahas hasil dari observasi yang telah saya lakukan pada sisi kucing yang Ibu lakukan dengan Bu Nati. Iya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai performa atau apa yang sudah Ibu lakukan bersama Bu Nati? Jadi setelah saya melakukan coaching bersama Bu Nati, saya merasa performa saya sudah cukup bagus walaupun belum bagus sekali Bu. Kenapa demikian? Karena kegiatan yang setelah coaching yang saya lakukan tadi bersama Bu Nati, dari awal saya menginginkan agar kegiatan tersebut nanti di akhirnya bisa Bu Nati mengungkapkan atau menemukan solusinya. Dimana tadi saat coaching saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, kemudian saya juga berusaha mengungkapkan atau menyampaikan beberapa pertanyaan yang menggali agar Kuci mengungkapkan semua masalah dan pendapatnya. Nah, selain itu, saya juga berupaya untuk mendengarkan apapun yang disampaikan dengan baik agar dapat memberikan jawaban atau umpan pertanyaan berikutnya, membimbing si Kuci agar menyampaikan kembali apapun yang dia rasakan. Nah, yang paling penting itu di mana pada saat Bu Nati menyampaikan permasalahannya melalui pertanyaan yang saya sampaikan, Bu Nati kemudian berupaya menemukan merunut permasalahan, kemudian langkah-langkah yang mungkin dia lakukan, hingga sampai Bu Nati juga berupaya melibatkan orang tua siswa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bu Nati juga sudah mampu mengungkapkan di mana dia mungkin akan melaksanakan kegiatan restitusi
dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga melalui kegiatan restitusi yang telah beliau rencanakan, siswa akan mampu menyadari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian hasil restitusi tersebut juga nantinya rencananya akan Bu Nati diskusikan dengan orang tua siswa tersebut. Begitu Bu Ratna. Jadi dari apa yang sudah kami laksanakan, menurut saya kegiatan kucing yang telah kami lakukan sudah berjalan cukup baik, Bu. Baik, bagus sekali ya. Tadi saya dengar bagaimana Ibu menyampaikan performa Ibu dalam meningkatkan kompetensi melakukan kucing bersama Bu Nati. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya saat melihat Bu Indri sama Bu Nati melakukan kucing? Oh, tentu sekali, tentu Bu. Silakan Bu. Ya, di sini saya melihat tadi di awal Ibu sudah memberikan pertanyaan kepada Bu Nati agar kucing itu, percakapan atau obrolannya itu memiliki tujuan. Jadi Bu Nati sudah mengungkapkan bagaimana nanti dia mendapatkan solusi dari siswa yang tidak jujur, sehingga orang tuanya datang ke sekolah menanyakan tentang uang tabungan dari anaknya. Kemudian identifikasi masalah itu sudah didapatkan dari Bu Nati, sudah mampu mengidentifikasi masalahnya yang dihadapi. Kemudian dilanjutkan dengan di mana Bu Nati menyampaikan rencananya mengadakan segitiga restitusi, melibatkan siswa, melibatkan orang tua. Kemudian di terakhir sebagai bentuk tanggung jawab Bu Nati juga akan meluruskan semuanya, mengecek buku tabungan, semua dilakukan. Menurut saya Ibu sudah melakukan tugas sebagai coach. Bagaimana bisa menggali terus langkah-langkahnya, alurnya, dan batas waktu yang akan dilakukan atau direncanakan oleh kucing itu sendiri, yaitu Bu Nati. Dalam hal ini saya melihat ketika kegiatan kucing tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, dan di sini juga sangat luar biasa Bu Nati juga melakukan pendekatan yang cukup luar biasa, yaitu dengan segitiga restitusi. Itu dari pengamatan saya tentang apa yang Ibu lakukan dalam kucing. Bagaimana menurut Ibu? Baik Bu Ratna, terima kasih atas observasinya, terima kasih juga atas hasil pengamatannya. Semoga berikutnya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, Bu Ratna. Iya Ibu, namun ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan juga. Di mana dalam kegiatan kucing tadi sudah bagus, kompetensi yang Ibu fokuskan pada Tirta, kemudian pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Namun perlu saya tambahkan di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau memberikan sesuatu, mengajari, tidak, tapi dari pengamatan saya mungkin Ibu Indri perlu menambahkan tentang memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif perlu ditingkatkan lagi, karena saya lihat pertanyaannya sudah memancing Bu atau menggali potensi Bu Nati, tapi ketika mendengarkan itu Ibu lebih banyak memberi kesempatan kepada Kuci untuk menyampaikan. Sebelum selesai Kuci menyampaikan, terkadang Ibu sudah menyampaikan pendapat. Itu pandangan saya. Semoga bisa menjadi sedikit acuan bagi Ibu untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, dari kegiatan diskusi kita dari tadi yang sudah cukup panjang ya, cukup lama, apakah langkah konkret atau langkah selanjutnya Ibu untuk meningkatkan kompetensi? Baik Bu, jadi langkah yang selanjutnya akan saya laksanakan yaitu lebih banyak berlatih lagi Bu, lebih banyak berlatih agar saya bisa mengembangkan kemampuan saya sebagai seorang coach untuk mendengarkan, kemudian mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga si Kuci bisa menggali dirinya untuk menemukan setiap solusi dari permasalahannya.
Kemudian selain itu sepertinya saya juga harus meminta bantuan Bu kepada rekan-rekan sejawat seperti Bu Ratna misalnya sebagai observer saat saya melaksanakan kuci, sehingga bisa memberikan masukan positif terhadap saya sebagai seorang coach. Dan saya juga berharap nantinya melalui kegiatan ini dengan latihan yang lebih banyak lagi, saya bisa menjadi lebih baik lagi, begitu Bu. Bagus sekali ya rencana dan langkah-langkah yang akan Bu Indri ambil untuk meningkatkan kompetensinya dengan berlatih, dengan bekerja sama dengan rekan sejawat agar diobservasi sehingga kita akan tahu di mana masih kurang, di mana dipertahankan dan mana lagi yang perlu dikembangkan. Nah, dari alur tadi yang sudah kita ikuti, kira-kira apa yang Ibu peroleh? Saya dapat banyak Bu. Saya dapat pengalaman, itu yang penting. Saya dapat pengalaman sebagai seorang coach. Kemudian saya juga mendapat masukan yang bersifat positif dari observer. Kemudian saya juga merasa senang Bu, karena bisa membantu Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Bu. Baik, saya juga merasa sangat senang ya Ibu ya bisa berperan dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan dan bisa memberikan pendapat saya. Semoga bermanfaat, baik pendapat yang saya sampaikan kemudian juga kegiatan yang sudah kita lakukan. Sampai jumpa lagi Bu Indri, terima kasih banyak, selamat siang. Selamat siang Bu.